dan di mana-mana, di sini kami dari kelompok N702 dari kelas D2213 akan membicarakan sekaligus membahas nih topik-topik terhangat berkaitan dengan Pancasila sebagai sistematika. Di sini saya Mutiara Cahaya Kamila dengan NIM D22 2022 03487 dan rekan saya Selindra Gita Putri NIM D22 2022 03481. Kami sebagai moderator. Nah, pembicara kali ini adalah teman-teman kita. Ada saya Putri Liati, NIM D22 2022 03459. Saya Sofi Nuraliza, NIM D22 2022 03485. Saya Madani Ismail Saleha dengan NIM D22 2022 03461. Saya Nurmina Dian Fitriani dengan NIM D22 2022 03476. Saya Siswa Laksmi dengan NIM D22 2022 03484. Oke, yang pertama, siapa sih yang nggak tahu fenomena tutup mulut di Jerman? Nggak asing lah sama komunitas terbaru di lingkungan sosial kita saat ini. Gimana nih menurut kalian yang saat ini sebagai mahasiswa kaum milenial yang open minded, gimana tanggapan kalian? Coba speak up dong, mulai dari kamu nih, kita gimana nih? Kalau menurut saya sendiri ya, LGBT itu kan kalau nggak salah kepanjangan dari lesbi, gay, biseksual, sama transgender. Lesbi ini dimana kayak hubungan antara perempuan dan perempuan atau pasangan istri-istri gitu kan ya. Terus kalau gay ini kalau cowok sama cowok kan. Terus transgender ini kalau dia iya perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan. Nah kalau biseksual kan dia kelainan semuanya impact ya kan, istilah kata nih ya. Nah kalau menurut saya sendiri, kalau di negara-negara liberal itu kan udah banyak bebas kan, kayak gitu tuh udah kayak normal. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, hal itu benar-benar melanggar sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena di agama kita sendiri yang dimana mayoritasnya Islam, walaupun Indonesia itu bukan negara Islam gitu ya, tapi kan karena mayoritasnya Islam, seenggaknya tuh harusnya kalau misalkan ada organisasi yang seperti itu, kita tuh melarang anak muda kita untuk gabung ikut-ikutan ke komunitas itu. Soalnya kan ini bisa mencari nama baik sila juga dong. Jadi saya sebagai perwakilan muda-mudi sih kurang setuju ya kalau ada ini. Lagian juga kan di Indonesia kan juga tidak ada ya, tidak akan ada peraturan untuk mengesahkan undang-undang atau LGBT ini karena Iya, kalaupun misalkan pemerintah atau siapa sedang mengeyel gitu kan, kita sepertinya kaum muda siap untuk maju sih. karena juga kan mungkin di Indonesia dengan hal LGBT ini nggak asing juga gitu, karena masih banyak loh ditemui orang-orang Indonesia kan di sosial media itu juga sepertinya mendukung ke arah yang sedikit menyelempang dari segi agama dan juga Pancasila. Tapi juga banyak anak-anak muda kita yang sekarang ini ternyata tertarik pada ranah yang seperti itu. Contohnya kayak film-film atau tontonan, ya kalian tahu lah tontonan yang lagi rame sekarang ada BL. Terus ada lagi banyak orang ada komunitasnya. Iya, itu dia karena ada komunitas ini, makanya di tempat yang saya tinggal itu di Cirebon itu ada di atasnya itu di Kuningan. Dia itu kebetulan waktu itu pernah terjaring ada komunitas LGBT dan itu untungnya aparat kita ini berhasil menangani mereka dengan diberi bimbingan gitu dari agama. Oke, solusi yang baik. Oke, kalau begitu LGBT dari yang kita bahas tadi kita berangkat aja buat yang terbaik buat semuanya. Emang kita tahu LGBT itu freedom, emang kebebasan. Emang nggak salah sih, tapi ya kalau menurut sila kita, menurut ideologi kita kan banyak sila ya, kita harusnya hargai apa yang bisa dan apa yang enggak menurut kita ya. Oke. Tapi kan bisa menutup kemungkinan juga nggak sih buat adanya bully, kasus bully. Nah, sekarang kan kalau ada orang kenapa sih biasa kayak seperti ada nggak sih kesan-kesan bully gitu gimana sih? Nah, nih kasus bully juga masih banyak banget dijumpai.
langsung aja nih kita minta pendapat dari teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman atau cerita nih tentang bully. Gimana nih, maaf mana? Kalau menurut saya itu mungkin tuh kayak yang awalnya dari candaan, terus lama-lama itu jadi kayak konsumen bahan ceritanya itu, terus lama-lama jadi ranah gitu. Kira-kira perasaan Anda saat itu? Soalnya itu yang disangkut itu dari teman saya sendiri, jadi tak biasa. Kira-kira Bullyingnya dalam konteks apa? Dalam konteks apa gitu? Fisik kah, atau verbal atau cyber gitu? cyber dan juga cuma kalau yang langsung itu kayak sendiri-sendirian gitu. Itu efeknya ke korban ini apa? Diri kamu sendiri seperti Pernah nggak melapor gitu ke sekolah atau nggak ada, cuma cerita antar teman. jadi belum ada lama untuk menyelesaikan ini ya masalah antara teman dengan teman? Kenapa gitu? Bully-nya parah banget itu. Gimana kayak banyak banget nggak sih bully itu? Iya, Soalnya masalah kan di Korea tuh tinggi banget bully itu. Ya, dimana kasus bullying ini sangat, menurut saya ya, sangat mencoreng sekali sila kemanusiaan. Karena di sini rasa kemanusiaannya itu nggak ada. Dimulai dari yang katanya bercanda doang, tapi malah jadinya makin kesana makin aneh-aneh ya, makin kesana makin kesana itu sendiri yang jadi kayak benteng atau tameng dari bullying ini. Dia sampai alasannya kan, alasannya karena ini cuma bercanda. Padahal itu menurut si korban itu bukan candaan yang serius. Tapi dibilangnya baperan, padahal itu kayak Harusnya baperan juga ada masalah soal baperan. Tapi sebagai orang yang ada rasa manusia, toh Pancasila, ideologi kita harusnya orang itu ya lebih jaga perasaan, bukan masalah baper. Kita harus ya seenggaknya tuh menghargai lah. Kita nggak tahu kondisi dia yang kayak baperan itu gimana, tapi coba buat kedepannya kita juga sama-sama hargai juga satu sama lain. Nggak kita harus bilang dia baperan, tapi mungkin dihargailah gimana kepribadiannya dia, gimana besok dia dari mahasiswanya. Toh kita semua tuh juga sama gitu. Tetap berharap semoga kedepannya tatanan hidup bisa jadi lebih baik. Kasus bully juga sebagian besar saat ini berasal dari rasis nggak sih menurut kalian? Kalau menurut kalian gimana sih pandangan kalian tentang rasis yang sedang marak di dunia ini? Nggak cuma di Indonesia sih, memang luas sekarang kayak kulit hitam gitu. Gimana menurut kalian? Coba Siva bisa bilang gimana nih menurut kamu? sebenarnya tuh di berbagai dunia kan banyak lah ya, kayak ada yang kita putih, seharusnya tuh kita kayak menghargai, menghormati, nggak harusnya kita rasis yang kayak mencemooh orang itu dan mengucilkannya. Iya, tetap sama sisi aku juga dipakai, tapi kita jadi manusia tetap harus bersatu sih, tidak selalu tidak kesatuan, ya kan? Jadi kita bersama-sama jaga kawan gitu. Iya, Bisa membedakan lah maksudnya antara kulit hitam sama kulit putih. Iya, namun rasis ini kan kayak udah nempel banget nih di masyarakat, kayak nggak mungkin hidup tanpa adanya rasis. Nah, itu tuh dari dulu sampai sekarang nih masih ada. Cuman kita mungkin bisa mengurangi aja sih yang kayak gitu. Dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita kesatuan. Karena rasis ini juga kan mendorong ke arah bully juga nantinya. Malah Akhirnya juga. Iya, bisa kita tuh dengan satu perbuatan kita aja tuh bisa istilahnya melanggar dua sila sekaligus. Kalau rasis, soal rasis nih, kalau menurut Putri, rasis menurut kamu tuh yang paling bikin kamu gimana ya, banyak emosi sih, tapi bikin kamu bawa perasaan itu apa, yang mana? Kasus itu kan biasanya membeda-bedakan antar kesamaan berdasarkan
warna kulit, rambut, suku, agama, ras gitu ya. Nah agama itu biasanya kita saling jadi saling menjatuhkan agama gitu. agama. Itu ada sih yang katanya dengar-dengar nih di daerah mana gitu kan ada kasus yang katanya dia ini mengotori Al-Quran dan membakar masjid. Nah itu kan bagian dari rasis yang juga bisa melakukan sila pertama juga nih. Iya. Wah ini dari mana kasih Islam ya. Iya. Oke. Aneh banget ya. Oke kalau gitu kita terus berdoa aja yang baik buat semuanya. Kalau kita tadi bahas nih soal kulit hitam putih ya, kan nggak sedikit jauh juga nih kalau sama lingkungan kita saat ini. Lingkungan kita mahasiswa, kalau tadi Putri bilang rasis itu juga nggak cuma kulit hitam putih tapi juga agama, ras. Terus gimana nih menurut kalian rasis di lingkungan mahasiswa masih banyak loh. Kalau menurut kalian, pandangan kalian, harapan kalian gimana nih soal rasis di lingkungan perkuliahan? Kalau menurut saya sih ya, kan di kuliah banyak kulit hitam juga sih. Terus kan biasanya itu dikucilkan loh, nggak ada teman gitu. Maksudnya jangan gitulah. Maksudnya kan kita berteman sama siapa aja, nggak boleh memandang suku kulit gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Lebih menghargai lah. Menurut yang lain? Cuma itu toh? Kalau menurut saya kalau di lingkungan kuliahan nih mungkin ya dengan adanya kayak organisasi mahasiswa ini nih kita juga bisa mengayomi gitu kali ya ini semuanya tanpa pandang bulu tanpa membeda-bedakan. Jadi ini organisasi mahasiswa tuh kita tuh bukan hanya kerja buat bikin suatu acara, bikin suatu ini, tapi kita juga mengakrabkan mahasiswa yang lainnya dari berbagai Bener sih, berbagai suku. organisasi di perkuliahan itu sifatnya tuh lebih biasa aja karena kita di kuliah ini kan banyak kan teman-teman dari luar Jawa, dari Jawa, mungkin bahkan bisa dari luar negeri juga, mungkin pertukaran pelajar, gitu kan. Organisasi ini juga bisa jadi wadah untuk kita menentukan gaya bicara, gaya berpikir, kesepakatan bersama. Karena organisasi ini kan juga bersifat musyawarah untuk mufakat juga kan. Kalau kita akan mengadakan event-event, kita kan juga butuh namanya musyawarah. Iya betul. Terus juga kan kalau di kuliah ini bedanya sama di sekolah. Kalau di sekolah kan kita cenderung kenalnya sama orang yang sedaerah. Dimana ya rata-rata ya sama dalam latar belakangnya. Maksudnya latar belakang ini ya kan daerahnya tempatnya. Nah sedangkan kalau di kuliah ini ya langsung kalau di kuliah ini kita tuh benar-benar beragam. Bukan kayak biasanya kita kalau sekolah di Jawa di sebelumnya Jawa semua atau gimana ini kan kita banyak banget dari istilahnya kita sendiri yang sama-sama di Indonesia, tapi kan karena beda pulau ini jadi kan nggak tahu. Tapi sejak masuk kuliah kan kita jadi tahu kita berbeda-beda. Terus kita juga bisa belajar nih, dari teman kita. Nah iya itu kesempatan kita jadikan itu sebagai kesempatan emas kita buat belajar hal baru gitu kan. Oke. Terus ini karena kita masih di konteks perkuliahan nih, pasti kita nggak asing dong ya karena sama istilah KIPK nih yang mungkin masih jadi topik hangat di kalangan mahasiswa. Karena kita ini juga mahasiswa, boleh dong kita menyuarakan pandangan kita tentang KIPK. Apalagi ini kita di swasta ya teman-teman. Ayo dong kalian kalian speak up. Siapa tahu di sini kita ada kebutuhan KIPK nih. Bisa buat beli iPhone Kalau KIPK itu kan konteksnya itu buat maksudnya kurang mampu lah. Iya. Harusnya lebih baik digunakan untuk yang penting lah. Maksudnya nggak yang neko-neko gitu kan, itu dari uang dari pemerintah buat pendidikan gitu loh maksudnya. Terus Kalau aku sih KIPK ini emang ada yang udah tersalurkan dengan benar, ada juga yang mungkin kurang tersalurkan dengan tepat. Gitu. Mungkin ada temennya atau pengalaman cerita nih tentang KIPK nih, atau mungkin waktu pas kita kuliah atau apa pernah mikir nih mau pakai KIPK nih. Gitu. Tapi nggak usah sebut mereka, cerita aja nih. Kalau yang Kalau menurut saya KIPK tuh harusnya ya
ya itu punya kesadaran sendiri aja lah, istilahnya kayak kamu tuh waras atau enggak sih, kayak kita kalau ngambil KIPK ini kita pikirin dulu kalau kita emang mampu gitu lah, mikir-mikir dulu kalau mau ngambil KIPK, kayak nanti tuh istilahnya kita makan uang haram gitu kan, istilahnya kita ada orang yang lebih butuh duit ini tapi malah kita ambil bagiannya, nah itu kan udah bener banget nih. Dan untuk contoh sendiri ya banyak lah pasti orang yang punya Teman saya sih kan itu mau UTBK, terus dia itu daftar KIPK dan UTBK-nya itu nggak bayar, dan itu kayak rumahnya tuh ya besar itu loh maksudnya, tapi dibuat kayak seolah-olah kecil kan, kalau KIPK harus difoto gitu kan tempatnya seperti apa kan gitu, tapi karena ini teman ini ya kayak gitu dia, terus ya sudah. Mungkin secara teknis benar-benar ya, maksudnya untuk sesaran tepat dengan mungkin data-datanya seperti itu. Padahal di undang-undang kan tujuan dari salah satu tujuan dari kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya kita harus adil dong untuk sistem pendidikan itu juga harus adil gitu. ya sebenarnya gerakan pemerintah ini udah bagus, dia ini kayak bikin kartu ini ya supaya masyarakat Indonesia sendiri adil kan, biar adil, makin pendidikannya tuh pokoknya gak jauh beda antara Islamnya kayak golongan bawah golongan atas kan, untuk itu dibuat kartu ini. Cuman ada oknum-oknum yang malah menyalahgunakan hak ini, Jadi kurang juga ya sistem ini. Ini podcast kali ini berjalan lancar dan seru banget. Tetap berharap kedepannya masalah-masalah penyimpangan nilai-nilai Pancasila cepat teratasi. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya generasi bangsa nih juga harus turut mencerminkan nilai Pancasila. Dan buat kita semua jangan lupa pedoman kita Pancasila. Sekian dari kelompok N72. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.